latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Luka Durjana. Eyang Mondoroko memperhatikan cucu-cucu buyutnya yang duduk di depannya. Ia bangga melihat cucu-cucu buyutnya nampak tumbuh dengan sehat dan cepat besar. Terutama adalah Pangeran Rangsang. Namun hatinya sedih sekali ketika memandang Pangeran Martopuro yang duduk paling ujung di depannya. Pangeran Martopuro adalah putra Panembahan Nyokrawati yang memiliki sakit jiwa. Namun kepedihan hati Eyang Mondoroko disimpannya dalam-dalam. Ia tersenyum lembut, memperhatikan cucu-cucu buyutnya yang lain. Cucu-cucu buyutku semuanya. Hamba Eyang. Eyang buyut minta agar kalian mau belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Hamba Eyang buyut. Dan kau Angger buyutku Rangsang. Hamba Eyang buyut. Eyang minta supaya kau memimpin saudara-saudaramu. Apabila ada yang membandel, kau harus bilang padaku, ya? Iya, Eyang buyut. Dan kau harus bertanggung jawab atas saudara-saudaramu. Hamba Eyang buyut. Hamba berjanji untuk mengindahkan nasihat Eyang buyut. Dan Rangsang akan bertanggung jawab atas semuanya, Eyang. Oh ya, terima kasih atas kesediaan dan tanggung jawabmu, Angger cucu buyutku. Dan kau nak Mas Aji Sukmo. Hamba, Kanjeng Dipati. Aku minta kau jangan segan-segan memukul dan menghajar mereka. Hamba, Kanjeng Adipati. Bila mereka bandel, salah dan kurang ajar, kau wajib mencambuknya. Hamba, Eyang Mondoroko. Sekalipun kau masih sangat muda, kau telah ditunjuk sebagai guru dari putra-putra Mataram. Seorang guru yang baik, ia akan mengajar dan mencambuk anak didiknya yang kurang ajar, yang bandel dan yang salah. Nah, untuk itu kau jangan segan-segan untuk mencambuk, memukul dan menghajar mereka apabila mereka tidak memenuhi ketentuan. Hamba, Kanjeng Adipati. Kanjeng Sinuwun telah menyerahkan semua tanggung jawab ke pundakmu. Jadi ya pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Hamba, Kanjeng Adipati. Aku percaya kau pasti bisa. Sebab bagaimanapun juga, kau adalah cucu Ki Wulung yang setia mengabdi di Istana Mataram ini sepanjang ia menjalankan tugasnya di Mataram. Sampai ia mengundurkan diri dengan terhormat. Lalu ayahmu menggantikan kedudukannya sebagai seorang dalang dan juru taman istana. Ia seorang seniman yang baik. Ia seorang seniman yang berprestasi dan menunjukkan pengabdiannya pada pemerintah Mataram. Bahkan karena tanggung jawabnya yang besar, ia itu tidak segan-segan tinggal di Mataram. Ia lebih mementingkan keperluan pemerintah dibandingkan keluarganya. Sehingga Eyang ikut bersedih saat mendengar beritamu. Katanya kau bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Iya. Anak cucu Ki Wulung memang mempunyai wiji pinilih. Eyang secara pribadi bangga memilikimu.
Dan setelah melihat penampilanmu di Palagan Kesatrian, Eyang ikut bangga. Dan tidak percuma, Kanjeng Sinuwun menunjukmu sebagai pelatih pribadi, guru pribadi putra-putranya. Kau tahu arti semuanya itu? Hamba, Kanjeng Adipati. Sekali lagi Eyang berpesan kepadamu. Lakukanlah apa yang dipercayakan kepadamu dengan tulus dan jujur. Jangan sampai kau mencoreng dan menodai kepercayaan yang telah diberikan kepadamu. Semua demi kebaikanmu, Aji Sukmo. Terima kasih, Kanjeng Adipati. Sekarang, mungkin kau boleh memulainya. Bukankah begitu, Nger Prabu? Benar, Eyang. Benar, Aji Sukmo. Mulai hari ini, kuizinkan kau melatih putra-putriku. Hamba, Kanjeng Sinuwun. Hamba berusaha sebaik-baiknya agar putra-putra Kanjeng Sinuwun memahami bagaimana mengenal diri pribadi melalui olah kanuragan. Mereka masih muda-muda, Aji Sukmo. Jadi kau tentu mengerti bagaimana cara menghadapinya. Mereka tidak jauh dari usiamu. Namun aku ingin agar mereka bisa menimba sebanyak-banyaknya apa yang kau miliki. Hamba, Kanjeng Sinuwun. Apa yang hamba miliki akan hamba berikan kepada mereka. Namun hamba mohon ampun jika tak bisa memberikan yang terbaik buat putra-putra Mataram. Aku percaya kepadamu, Aji Sukmo. Semua putraku kuserahkan kepadamu. Pimpinlah, didiklah, latih dan ajarkan kepada mereka bahwa menghadapi hidup ini tidaklah ringan. Hamba, Kanjeng Sinuwun. Putra-putraku, Hamba Kanjeng Rama, kuminta kalian tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga ini. Kuminta kalian tetap rajin mengikuti petunjuk guru kalian. Jikalau kalian membandel, Romo akan turun sendiri. Mulai hari itu juga, Aji Sukmo menjadi mitra yang baik bagi putra-putra Kanjeng Sinuwun. Aji Sukmo melatih Pangeran Rangsang dan saudara-saudaranya, sementara Pangeran Martopuro hanya menonton saja karena ia memiliki sakit jiwa. Kita tinggalkan mereka. Kita tinggalkan Istana Mataram, menuju ke desa Karanganyar, menengok Ki Wulung dan Nyai Wulung. Mereka tengah duduk di teras depan, memandang langit senja yang mulai dihiasi awan-awan kuning keperakan oleh sepuhan matahari senja. Aku ingin memberitahukan tentang keberadaan cucumu pada ibunya. Jangan, Kek. Nanti menimbulkan masalah lagi. Aku tidak setuju apabila kau ke sana. Aku khawatir Nini akan semakin menderita karena Warih berkali-kali ke sini tetapi tidak mau menjenguknya. Nek, kita sebagai orang tua harus menjembataninya, Nek. Aku tidak ingin kehadiranmu di gua nanti bisa terjadi kesalahpahaman. Ini itu susah diberitahu, susah. Tapi kau pernah merasakan bagaimana dengan anak dan suamimu. Ia harus tahu pasti bahwa Aji Sukmo masih selamat, bahkan telah menjadi prajurit Mataram. Nini harus tahu itu, Nek. Tidak, aku tidak setuju apabila kau memberitahu. Kau sendiri ngerti, Kek. Suaminya tidak mau menjenguknya. Ini gara-gara kesalahan Nini. Sudah dibilang jangan pulang, malah gendong anaknya yang masih merah dibawa ke gua. Dasar sulit diberitahu, keras kepala. Nek, kau jangan sewot seperti itu toh. Tidak sewot bagaimana? Lawong ikut jengkel kok. Kita ini orang tua harus bisa ngomong. Harus bisa menjembatani agar mereka itu baik. Jangan malah ikut marah. Jangan menuruti hati dan perasaanmu, Nek. Pertimbangkan dengan akal dan pikiran. Nah,
Disinilah kedudukan kita sebagai orang tua, Nek. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita saling berantem. Kau tentu tidak ingin permusuhan terus berlarut-larut di antara Nini dan Wareh, kan? Hah? Kalau kau ikut-ikutan marah dan tidak bisa duduk sebagai orang tua, kau nanti bisa disalahkan anakmu. Ya terserah padamu. Aku bicara sebagai seorang perempuan. Kalau kau masih mau mendengarkan. Kalau kakek tidak mau mendengarkan, ya sudah. Sana, pergi. Pergilah ke gua, temui mantumu itu, loh. Ayo. Loh. Lah, kok malah marah begitu, toh? Aku tidak marah. Tetapi aku ingin agar kau sedikit mau mendengarkan apa yang disampaikan perempuan. Gara-gara Nini tidak mau mendengarkan nasihatku, ya dia kualat seperti itu. Dia menanggung akibatnya. Tahu nggak? Sebelum peristiwa itu, aku sudah berkali-kali menasehatinya. Tetapi tidak didengarkan, Kek. Kau harus tahu itu. Nek. Kau jangan mengungkit-ungkit masa lalu itu, Nek. Buruk akibatnya. Biar buruk, biar bagaimana. Toh itu sudah menjadikan pengalaman buat kita. Andai saja Nini mau mendengar nasihatku, tentu suaminya tidak marah begitu. Dasar, sifatnya keras kepala, tidak mau dinasehati orang tua. Aku ingin menemuinya. Apakah kau ingin ikut? Tidak. Nek. Ya jangan marah begitu, toh. Kau ini kuajak berembuk baik-baik. Kok malah berantem begini? Kita ini sudah tua. Untuk apa berantem? Ini kan bukan masalah kita. Masalah anak-anak. Dan kita harus mencari jalan keluar yang baik. Jalan terbaik bagaimana? Jalan terbaik apanya? Urusan kita bagaimana? Mereka yang menciptakan masalah dan kita yang kecipratan. Apakah kakek tidak merasakan hal ini? Kakek tidak menyadari? Aku yang belepotan ke sana kemari, mendengarkan omongan tetangga yang tidak enak. Kupingku ini jadi panas. Hatiku jadi tidak enak. Kau ini. Ya sudah. Jangan malah terus berteriak-teriak. Nek. Lawong diajak berembuk kok ngajak berantem. Aku ini ingin mendengarkan pertimbanganmu. Bukan ingin mendengarkan kemarahanmu, Nek. Kok malah teriak-teriak seperti itu? Habis kau sendiri juga menjengkelkan. Rembukan apa? Rembukan apa? Minta pertimbangan. Ya. Kalau dikasih tahu malah ngeyel. Kau juga keras kepala. Nek. Tunggu, Nek. Nyai Wulung menjadi marah dan jengkel pada suaminya ketika suaminya berkeras hati ingin menengok Nini Wari dan menyampaikan berita bahwa Aji Sukmo kini tinggal di Mataram. Ki Wulung ikut bangkit dari balai-balai bambu mengejar istrinya yang masuk ke dalam rumah dengan sewot. Sudah, sana pergi sendiri. Aku tidak mau. Nek.
Jadi orang, Mbok Yao, jangan sedikit sabar toh. Sabar. Apakah selama ini aku tidak sabar? Ngajak rembukan, dikasih usul, tidak mau mendengarkan. Malah bujuk-bujuk. Kau memang menjengkelkan sekali. Tunggu dulu toh, Nek. Kau pernah berjanji akan tidak suka marah, tidak suka ngambek. Ya dasar watak, memang tidak bisa sembuh. Kalau watuk, ya bisa diobati. Sudah sana, mau watak. Begini nih watakku. Kau juga menjengkelkan. Apakah kau tidak sadar itu, ha? Memang menghadapi mantunya yang keras hati saja masih seperti itu. Kalau tidak ada yang menghadapi dengan keras, ya makin kurang ajar. Sudah. Jangan menyalahkan orang lain. Lawong salah diri kita sendiri kok. Kita ungkit-ungkit orang lain. Bagaimana ini? Sudah. Kalau kau memang ingin pergi ke Ngguo, menengok Nini Warih, ya sana. Pergilah sana. Temui mantumu. Aku tidak mau ikut. Titik. Tidak mau ya sudah. Tapi Mbok Yao ngomong yang baik toh. Yang sareh. Kenapa toh, Nek? Jadi orang kok seperti itu sepanjang hidupmu? Mau jadi apa kamu ini, ha? Kita ini kan sudah tua. Mau jadi apa itu urusanku, bukan urusanmu. Pergi sana. Tidak perlu mendengarkan pertimbanganku. Iya. Artinya kamu sudah mengizinkan aku. Aku sudah menyampaikan unek-unekku. Jika kamu tidak setuju, ya sudah, jangan marah. Aku paling tidak suka kalau melihat kau marah dan cemberut seperti itu. Wajahmu sudah kisut, makin cemberut, kayak jeruk purut, seperti kepiting rebus. Lah, Nenek. Sudah sana, sudah. Masih cengengesan begitu. Sudah tua bangka, tidak tahu diri. Nenek. Ya, justru aku menyadari keadaanku yang makin tua dan pikun begini. Ya, usaha agar tidak marah-marah. Tidak ada manfaatnya kita marah-marah kok. Cepat tua, cepat mati. Aku memang lebih suka mati daripada kamu salahkan terus-menerus begini. Nek. Jangan begitu toh, Nek. Aku ini sayang padamu loh. Aku ini mengasihimu. Kalau aku tidak menyayangimu, kalau aku tidak mengasihimu, ya tentu saja aku tidak mengajakmu berembuk. Tidak ku minta kau bertimbang rasa. Nah, tapi kalau kau dikasih ngerti, malah marah-marah, tidak mau mendengarkan. Nek. Orang ngerti aku, nggak tahu aku. Sana, nggak usah dekat-dekat. Cepat pergi sana, mantumu itu. Mantumu yang cantik sendiri sebelah. Kalau di sini ada cermin, Nek. Wah, ku bawa di depanmu agar kamu tahu. Wajahmu itu lucu kalau marah-marah seperti itu. Sudah, aku pergi ya. Kalau kamu tidak mau ikut ya sudah. Jangan marah. Jangan bunuh diri di rumah lo. Kek, tunggu, Kek. Ada apa? Aku. Nah. Tadi kan sudah kutawarkan kepadamu. Mau ditinggal? Sekarang ikut. Kalau ikut, ya ayo. Jangan marah lo. Ayo. Nyai Wulung akhirnya ikut suaminya menuju ke desa Goa, tempat Ki Pradah sekeluarga. Nini Warih duduk seorang diri. Di pangkuannya terdapat setampah beras yang akan dimasaknya. Ia memilih gabah yang ada di antara beras yang akan dimasaknya itu. Tetapi kini ia duduk dengan diam, dengan tatapan mata kosong. Hidup ini bagikan impian, dan cinta bagikan embun. Tak kurasakan perjalanan hidupku ini memang sebuah impian panjang. Dan aku baru terjaga apabila selama ini aku tinggal seorang diri. Kakang Warih telah melupakan aku. Sudah tidak sayang padaku, tidak mengasihiku lagi. Ia
tega membiarkan aku sendiri di sini. Tak mau menengok, tak mau menjenguk. Tapi ia memang masih memelihara aku. Mengirim jatah setiap bulan untuk hidupku di sini. Oh, cinta. Di manakah sayangmu? Mengapa kau terbang menjauhiku? Oh, di manakah kesejukanmu? Sesejuk embun pagi yang menetes di pucuk-pucuk daun. Di manakah dirimu sekarang? Oh, cinta. Kini kau seperti maut yang ingin datang menjemput dan merenggut. Tetapi aku tidak melihat di mana sengatmu. Oh, Kakang Wari, kau memang tegas sekali padaku. Tembang-tembangmu kini tiada lagi. Tidak kuduga, orok penyebab bencana itu sudah besar. Dan bocah itu seakan-akan tahu hati dan perasaanku. Ia tak dekat denganku, tapi sangat dekat dengan nenek dan kakeknya. Oh, benarkah ia anak Kolocokro? Benarkah? Aku sendiri tidak tahu. Ia itu anak siapa? Kakang Wari, aku akan memelihara cintamu di dalam hidupku. Kakang Wari, masihkah ada sejuk cintamu? Sesejuk embun di pucuk-pucuk rerumputan yang membasahi kaki kita saat kita berlari-lari menuju ke perigi bersama. Saat kita berlari-lari memadu cinta kasih bersama seperti dulu. Nini, ayolah kejar aku. Ayolah kemari. Lihat, kita memandang matahari dari sini. Ayolah ke sini. Cepat, Nini. Kakang, kau terlalu kencang. Kakang, tunggu aku. Jangan tinggalkan aku. Kakiku tertusuk duri, Kakang. Lekaslah kemari. Ayo susul aku. Susul aku, Nini. Ayo cepat. Aduh, Kakang, kakiku terkena duri. Aduh, aku tak bisa menyusulmu. Apa, Nini? Kau terkena duri. Kenapa kau berhenti? Hei! Kakang, kemari, Kakang. Kakiku perih sekali. Rasanya nyeri. Kakang, kakiku tertusuk duri. Aku tak bisa menyusulmu. Nini, kau kenapa, Nini? Aduh Kakang, kakiku tertusuk duri. Gara-gara kau menerobos. Aduh, aku tidak melihat kalau ada duri-durinya. Mari ku tolong Nini. Oh, kakimu penuh lumpur dan embun. Aku harus membersihkannya. Mari ku pondong. Ku bawa ke perigi untuk membersihkan kakimu. Ayolah, peganglah. Kau kuat, Kakang. Kenapa tidak? Ayo, biar aku gendong. Ayo. Kau tidak malu? Nanti orang-orang melihat kita seperti anak kecil. Aku malu, Kakang. Tidak, kita tidak perlu malu. Ayo ku pondong. Mari ku bopong, ku gendong. Tapi Kakang, aku malu sekali. Aku takut kalau nanti Bapak dan Ibu melihat kita. Biar saja, biar mereka teringat waktu muda saat mereka menjadi pengantin baru. Ayolah, ayo. Peganglah bahuku. Ku gendong kau. Ayo ku bopong. Hup. Kakang. Saat itu, kau gendong aku. Kau bawa aku ke perigi. Oh, kau basuh kakiku. Kakang Wari. Oh. Aduh, Kakang. Kan baru ku bersihkan. Tenanglah, tidak akan sakit. Tahan sedikit. Aduh, Kakang. Perih sekali. Aku harus memijitnya dan nanti akan kutoreh dengan duri ini. Mau kau toreh lagi, Kakang? Sakit. Kalau duri ini tidak kukeluarkan dari kakimu, nanti akan bernanah dan kau akan bertambah sakit. Kakang, aku takut. Jangan, Kakang. Jangan, sakit. Tahanlah. Aku akan menorehnya dan menusuknya untuk mengeluarkan duri ini. Aduh. Nini Wari tercambuk pada masa-masa indah saat ia memadu kasih ketika mereka menjadi pengantin baru. Bayangan indah tentang kelembutan dan kasih sayang Ki Wari, bagaimana suaminya saat itu menolongnya ketika ia tertusuk duri.
ia teringat bagaimana Warih menggendongnya, membopongnya, dan membimbingnya ke perigi, dan ia menggelendot dengan manja dalam gendongan suaminya. Teringat bagaimana kasih sayang Ki Warih, suaminya padanya. Tanpa sadar, ia tersenyum, dan butir-butir bening meluncur di kedua pipinya. Masa indah itu, mengapa begitu cepat berlalu? Kini tak pernah kurasakan kemesraan dan kelembutanmu, Kakak. Masa-masa itu begitu cepat berakhir, berlalu dan menyurutkan aku ke lembah sunyi hatiku sendiri. Cinta, manis dan pahit. Nini, Kek, Nek. Ku perhatikan. Kau senyum-senyum sendiri. Ada apa? Mengapa beras di pangkuanmu sampai tumpah berantakan begini? Sore-sore kok melamun? Perempuan tidak boleh banyak melamun. Saya tidak melamun, Kek. Saya hanya kaget. Tidak melamun? Lah kok ada orang mendekatimu kaget seperti itu? Lihatlah beras yang akan kau masak itu menjadi berantakan seperti ini. apa yang kau pikirkan, Dok? Mengapa bisa jadi begini? Saya kaget sekali, Nek, Kek. Saya tak tahu kalau nenek dan kakek ada di dekat saya. Kehadiran nenek dan kakek sungguh mengejutkan saya. Oh, jadi kau kaget sekali ya? Ya, maafkan. Maafkan aku, Nini. Tapi ada baiknya. Beras yang tumpah itu kau pungut kembali. Nini Warih tersadar dari lamunan panjangnya. Ia buru-buru mengumpulkan beras yang berhampuran di tanah. Ia mengumpulkan dan menjumputinya dengan kedua tangannya. Nyai Wulung dan Ki Wulung ikut membantunya dengan rasa iba. Nah, aku kemari bersama nenek membawa berita baik, Nini. Berita baik? Ada berita apa, Kek? Ya, taruh dulu tambah itu, baru ku ceritakan. Jangan sampai beras yang sudah kita kumpulkan susah payah tumpah lagi. Iya, Kek. Ada berita apa, Kek? Nampaknya penting sekali. Ya, penting sekali, Nini. Begini. Aku mendapat kabar jika anakmu sekarang... Aji Sukmo? Kenapa dengan Aji Sukmo, Kek? Anakmu selamat dari peperangan yang pecah di Mataram saat itu. Terus, Kek? Lanjutkan, Kek. Nah, pada saat ini ia tinggal di Mataram, Nini. Di Mataram? Iya. Sama bapaknya, Kek? Sama bapaknya? Iya. Sukmo sekarang tinggal di Mataram, tinggal di istana. Wah, ia sekarang jadi prajurit, Nini. Gusti yang Maha Agung, matur nuwun. Terima kasih, Gusti. Apabila kau memberikan keselamatan pada anakku dan kini menjadi seorang prajurit. Aji Sukmo anakku. Sukmo, mengapa kau tak pernah pulang, Nak? Kenapa, Ger? Tentu kalian telah melupakan aku. Kau juga melupakan padaku, Sukmo, seperti bapakmu melupakan aku. Dok, jangan sedih, Dok. Diberitahu berita gembira kok malah nangis. Sudahlah, jangan sedih, Nini. Kegembiraan ini tentu perlu kita sambut dengan hati yang tenang. Anakmu telah menjadi seorang prajurit dan dipercaya oleh Kanjeng Sinuwun. Ia mungkin saja sekarang kumpul dengan bapaknya. Kakek sendiri kan tidak tahu bagaimana keadaannya. Tapi kalau orang sudah menjadi prajurit dan dipercaya oleh Kanjeng Sinuwun, itu berarti sudah menunjukkan prestasinya. Kakek tahu bagaimana seseorang seperti Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrovati itu.
Kanjeng Sinuwun itu orang yang arif dan bijaksana. Kalau melihat orang yang berprestasi, pasti ia rangkul. Jelas, kebutuhan Aji Sukmo dan seluruh keperluan hidupnya akan dipenuhi oleh pihak istana. Karena ia bekerja untuk pemerintah Mataram. Jadi, kita harus senang, Dok. Tapi, Kek, mereka jauh dariku. Aku tidak bisa melihat mereka lagi. Kakang Wari tidak mau menjengukku, dan Sukmo menghilang begitu lama. Sejak ia kecil, sampai ada berita yang menjadi prajurit. Waktu dan jarak telah membunuhnya. Duh, sudahlah. Jangan menangis. Sudahlah, Duk. Iya, sudahlah, Nini. Suatu saat akan tiba waktunya kalian untuk bersama-sama. Biarlah kesempatan yang baik bagi anak dan suamimu itu berjalan dengan lancar. Sesuatu yang baik itu memang membutuhkan pengorbanan ini. Tidak sia-sia pengorbanan kakek bertahun-tahun di Mataram. Keprihatinan kakek ketika mengabdi di Mataram membuahkan sesuatu yang baik bagi anak cucu kakek. Ingat-ingatlah ini, bahwa pohon yang baik pasti akan membuahkan buah-buah yang baik. Demikian pula halnya dengan pohon yang buruk. Ia tidak mungkin menumbuhkan buah yang baik. Nah, kita patut bersyukur atas karunia anugerah Gusti Yang Maha Agung. Kau mengerti ini, Tondo? Iya, Kek. Aku tahu. Tapi aku terharu sekali, Kek. Anakku selamat. Lalu, bagaimana kabar Kakang Wari, Kek? Apakah tidak pernah pulang? Suamimu tidak pernah pulang. Lama sekali tidak pernah pulang, Duk. Barangkali ia masih sibuk. Iya, suamimu lama tidak pulang ke Karanganyar, Duk. Ya, barangkali memang semakin sibuk. Nah, berita terakhir, katanya pemerintah Mataram akan mendirikan pintu gerbang, mendirikan gapura-gapura yang membatasi kota raja dan mancanagari. Ya, Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrovati memang rajin sekali membangun Mataram. Ya, barangkali ia dendam dengan pembangunan selama ini yang diobrak-abrik Pangeran Puger, Dok. Kalau Kakang pulang, beritahu aku ya, Kek. Aku harus menemuinya. Aku ingin bicara dengannya. Ya, sekalipun ia tidak mau memaafkan aku, tetapi aku masih mencintainya, Kek. Oh, tentu, Dok. Kalian masih terikat sebagai suami istri. Cepat atau lambat, kalian akan bersama. Kakek dan nenekmu selalu berdoa siang dan malam agar kalian bersatu lagi bersama anakmu, ya. Seandainya aku menyusul ke Mataram, bagaimana ya, Kek? Menyusul ke Mataram? Iya, Nek. Ke Mataram. Untuk apa menyusul ke sana sendiri? Jangan, Duk. Tidak baik. Tidak ada yang mengantarkanmu. Sebab aku yang salah. Aku harus memulainya, Nek. Ya, sekalipun Kakang Wari tak mau menerima aku lagi, setidak-tidaknya aku ingin mencobanya. Tunggu sebentar, Tondo. Kau akan ke Mataram. Nah, tunggu sebentar, Nini. Barangkali ada baiknya aku mengantarkanmu. Mendengar keputusan suaminya, Nini Warih mengetahui gelagat ibu mertuanya yang selama ini memang berwatak keras. Ia menunduk, hanya mencuri pandang terhadap kedua mertuanya yang saling melotot. Tapi Ki Wulung nampak bersabar dan tersenyum lembut kepadanya. Nek, aku ingin sekali menemui anakku. Kalau Kakang Wari tidak mau menerima aku, tak apa. Tapi aku ingin sekali bertemu dengan Sukmo. Iya,
Aku juga kangen sekali nih. Baiklah, aku akan mengantarkanmu kalau kau mau. Kau akan mengantar mantumu, kek? Iya, aku khawatir kalau terjadi apa-apa di perjalanan jika Nini pergi seorang diri, Nek. Kek, ya. kakek tidak perlu mengantarku. Aku bisa pergi sendirian ke Mataram. Percayalah, kek, tidak apa-apa. Kakek tidak perlu mengantar aku ke Mataram. Tetapi Nini, dari sini ke Mataram itu jauh sekali. Kau tidak mungkin pergi ke Mataram seorang diri, Nini. Aku bisa meminjam kuda, kek. Pinjam kuda kakekmu? Tidak, Nek. Saya akan pinjam kuda Pak Lurah. Saya bisa naik kuda sendirian ke sana. Lalu bagaimana dengan Prihatin, anakmu yang perempuan itu? Ia sudah sering bersama kakek dan neneknya. Ia bisa tinggal di rumah sementara saya pergi ke Mataram. Nini, kau jangan pergi seorang diri. Kau juga tidak perlu pinjam kuda pada Pak Lurah. Lebih baik kau memakai kuda kakek. Lagi pula, si belang juga bisa kau pakai. Jangan pinjam pada orang lain, sementara kita sendiri masih memilikinya. Kalau di jalan terjadi sesuatu bagaimana, Nduk? Saya bisa menghadapinya, Nek. Nenek tidak perlu khawatir kepada saya. Kakek juga tidak perlu cemas tentang saya. Saya bisa pergi seorang diri ke Mataram. Lagi pula, ini adalah urusan keluarga saya. Nini, bagaimanapun juga, kau ini adalah mantuku. Kau adalah anakku. Kau tidak boleh bicara seperti itu, Nini. Tapi saya bisa pergi seorang diri ke Mataram, kek. Kakek tidak perlu sedih memikirkan saya. Percayalah, saya bisa mengatasinya. Masalahnya bukan bisa mengatasi atau tidak, Nini. Tetapi jelek-jelek aku ini bukan bapakmu. Aku ini orang tuamu. Ya, kalau kau masih mau menganggap orang jelek semacam aku ini sebagai mertuamu, nah, Nini, aku masih memikirkan dirimu. Kau adalah menantuku yang baik. Di sini, kau masih menjadi tanggung jawab kami. Kalau kau sudah mengabaikan hal itu, masalahnya menjadi repot. Kau jangan memperburuk keadaan dan jangan memperkeruh suasana yang sudah memburuk, Tony. Nah, kau paham itu? Iya, masalahnya memang sudah sangat buruk, kek. Biarlah masalah yang buruk ini saya coba atasi sendiri. Saya tak ingin kakek terlibat. Demikian pula dengan nenek. Jangan sampai nenek dan kakek risau hanya karena keberadaan saya. Percayalah, kek, saya bisa mengatasinya. Andaikan kau akan berangkat ke Mataram, kau tidak boleh pergi seorang diri. Kalau kau tidak mau kupikirkan, kau tentu sudah mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Nah, untuk itu, aku hanya ingin saat kau nanti pergi ke Mataram, jangan sampai kau tidak memberitahu aku. Tentu, kek, saya akan memberitahu hal ini kepada kakek dan nenek kalau nanti saya jadi ke Mataram. Pelajaran-pelajaran masa lalu harus kau pergunakan dengan baik. Jangan salah langkah lagi. Dengarkan nasihat orang tua. Jangan hanya mendengarkan suara hatimu. Kau tahu itu, Nini? Iya, Nek. Saya tahu. Saya paham. Kalau sudah paham, jangan mengulangi masalah-masalah yang serupa. Hal itu akan membuatmu semakin menderita. Ingat-ingatlah apa yang telah kau alami selama ini. Iya, saya mengerti, Nek. Saya akan berusaha memperbaiki apa yang telah terjadi, dan saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan-kesalahan saya. Ya, sudahlah, sudah. Yang sudah, ya sudah. Yang penting, sekarang bagaimana kau melangkah dengan mantap. Aku tidak ingin kau terluka lagi. Sudahlah, karena bapak dan ibumu tidak ada di rumah. Kukira sampai di sini dulu.
aku harus kembali ke Karanganyar. Nah, salam untuk Adiprada dan ibumu. Juga salam untuk Prihatin, anakmu perempuan itu. Kami pulang dulu, Nini. Iya, Kek. Terima kasih. Terima kasih atas keterangannya. Nini Warih memperhatikan bapak dan ibu mertuanya dengan hati sedih. Hatinya tertoreh dengan cara pandang dan sikap Nyai Wulung yang sangat tidak menyukainya. Hatinya menjadi sedih karena waktu telah sulit membunuh kekecewaan hati perempuan tua itu. Nini Warih terduduk di balai-balai bambu itu dengan hati yang perih. Sementara itu, Aji Sukmo yang berada di Mataram selalu sibuk mendidik dan mengajar serta melatih putra-putri Panembahan Nyokrawati. Di sela-sela kesibukannya, ia sering singgah di wisma ayahnya. Di wisma Kiwari, seringkali Wulan, Doran dan teman-temannya berkumpul di sana. Wulan, Doran, aku minta tolong pada kalian. Maksudmu? Ada apa lagi, Mo? Setelah cukup lama aku melatih dan mendidik putra-putri Kanjeng Sinuwun, ada baiknya kalian juga ikut langsung membantuku. Katakanlah, aku tahu kalau kau selama ini sibuk dengan putra-putri Kanjeng Sinuwun. Tapi ada apa tiba-tiba kau ingin melibatkan kami berdua? Begini, sebelumnya aku minta maaf apabila merepotkan kalian berdua. Besok pagi, aku ingin pergi ke Anasdowo. Apa, Mo? Kamu mau pergi ke Alasdowo? Iya. Jadi kau tidak mau mengajak kami, begitu, Mo? Ya. Kau akan pulang sendiri dan kau mengabaikan janjimu. Bukannya aku mengingkari janji pada kalian, Doran dan juga Wulan. Tetapi kalau aku meninggalkan putra-putri Kanjeng Sinuwun, aku berarti melepaskan tanggung jawab. Ku minta kalian bisa menggantikan kedudukanku sehari atau 2 hari ini. Paling lama, ya aku 3 hari akan kembali. Kalian percaya padaku, Wulan? Doran? Jadi kau akan pulang sendiri dan tidak mau mengajakku, tidak mau mengajak Doran? Sekali lagi, bukannya tidak mau mengajak, tetapi ini masalah yang harus kuhadapi sendiri, Doran. Iya, Mo. Ku minta kau menemani Wulan. Aku akan menengok nenek dan menengok Roro Sunti. Seharusnya kami juga ikut serta, Mo. Jangan kamu tinggalkan kami di sini. Kalau kamu pergi, mestinya kami ada bersamamu, Mo. Lain kali kalian pasti akan kuajak sana. Waktu ini kurang tepat apabila kita kesana bersama-sama. Biarkanlah, Doran. Dia kan mau menjenguk kekasihnya. Kau ini seperti tidak tahu saja. Aku juga punya kekasih di sana, Wulan. Kamu tidak tahu kan? Oh ya? Selamat kalau begitu. Kekasihku cantik sekali. Namanya... kamu mau tahu ya? Siapa nama kekasihmu itu? Tanya saja pada Sukmo. Itu rahasia. Kamu belum boleh tahu, ya, Mo ya? Kalau kamu tidak mau memberitahukan padaku, ya sudah, jangan cerita. Kukira hanya itu yang ingin kusampaikan pada kalian. Jadi pagi-pagi sekali aku akan berangkat dari sini. Aku meminjam kuda ayah. Hati-hati. Aku hanya pesan, jika kau nanti berumah tangga, ingat padaku. Kau ini terlalu jauh berpikir, Wulan. Aku belum memikirkan masalah itu. Hidup berumah tangga membutuhkan suatu pemikiran dan persiapan panjang kalau tidak ingin hancur seperti ayah dan ibuku. Mereka tidak hancur, mereka baik-baik saja kan? Tentu ayah sudah menceritakan segalanya kepadamu. Dan aku yakin kau mendengarkan percakapan kami waktu pertama kali di sini. Sekali lagi ya, aku titip agar kalian berdua bisa menggantikan kedudukanku. Aku sudah pesan pada Raden Mas Rangsang dan Putri Padansari agar mereka nanti bisa menerima kehadiran kalian jika aku tidak datang. Salam untuk gadismu, Sukmo.
Ya, barangkali suatu ketika kita bisa bertemu untuk bercakap dan ngobrol bersama. Ya, siapa? Roro Sunti. Kau ini, Wulan. Aku sendiri tidak tahu apakah ia jodohku atau tidak. Tapi doakanlah ya. Aku hanya ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Mereka? Iya, tentu saja. Roro Sunti dan Nenek Sorong. Lalu Ki Serenggi tidak kau pikirkan, Mo? Iya, salah satunya tentu aku memikirkan Ki Serenggi. Calon mertuamu, iya. Doran, kau ini. Sudahlah, sana. Gue pergi. Aku bersedia menggantikan kedudukanmu. Betul kan, Doran? Aku pergi dulu. Melangkah dengan tegap. Ketika ada 20 kaki dari Taman Dewi Semakiwari, ia berhenti, tersenyum pada Doran dan Wulan, seraya melambaikan tangan. Wulan dan Doran membalas lambaian tangan Sukmo. Sementara itu, Doran dan Wulan, dua sahabat kecilnya itu hanya bisa berpikir, apa sebetulnya yang tengah dihadapi Aji Sukmo. Mereka hanya bisa saling pandang ketika kuda Aji Sukmo melesat jauh meninggalkan mereka. Aku tidak tahu apa sebetulnya yang dipikirkan Aji Sukmo. Kau tahu, Doran? Aku tidak ngerti, Wulan. Sebab ia selalu sibuk dengan dirinya sendiri. Sekalipun kami selalu bersama-sama, ia tetap begitu, Wulan. Kalau mau pergi ke sana, aku tidak boleh tahu. Entahlah, Wulan. Aku tidak mengerti. Setelah bertahun-tahun tak bertemu dengannya, banyak sekali perubahan pada dirinya. Nampaknya dia menyimpan sejuta misteri. Apa, Wulan? Sejak aku bertemu dengan Sukmo di pinggir kali gunung, sampai saat ini aku belum tahu apa yang terjadi pada bocah itu. Dia menyimpan sesuatu yang tidak aku ketahui, Doran. Itulah Sukmo, Wulan. Aku sendiri tidak tahu. Iya, barangkali tak seorang pun tahu siapa bocah itu dan apa yang diinginkannya. Paman? Selamat pagi, Paman. Selamat pagi, Wulan, Doran. Aku tahu kalian memikirkan Sukmo. Begitulah dia. Aku sendiri yang menjadi ayahnya tidak tahu apa yang diinginkan anakku. Ia memang aneh. Ia menyimpan banyak misteri. Aku tidak tahu apa yang diinginkannya sejak kecil. Kalian tahu, sejak umur 8 tahun sering ia pergi jauh tanpa pamit. Sukmo memang bandel sekali, Paman. Aku tidak tahu apa yang diinginkannya. Ia ingin jadi manusia yang sempurna, tetapi ia menggunakan akal dan pikirannya sendiri. Ia ingin mencoba meraba rasa batin dan hatinya untuk melangkah. Dan aku semakin kagum. Kalian juga tahu, ia kini memiliki 2 pusaka sakti itu. 2 pusaka sakti yang ia inginkan sejak kecil, Paman. Dia selalu penasaran dengan Nyai Sampur Jala Sutra dan Kiai Pedang Kangkam. 2 pusaka yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Padahal aku tidak pernah memberitahukan kepadanya di mana dan apa sebetulnya kedua pusaka itu. Barangkali kakeknya yang memulainya. Tetapi aku tidak yakin, sebab ia selalu mencari dan terus ingin mencari sendiri. Akulah yang memberitahukan kedua pusaka itu, Paman. Apa, Wulan? Akulah yang memberitahukan rahasia Nyai Sampur Jala Sutra dan keberadaan Kiai Pedang Kangkam. Dirimu? Iya, aku terpaksa memberitahukannya, Paman, karena ia mendesakku. Dan aku kasihan padanya. Bayangkan saja, ia selalu pergi dan terus pergi. Kalau tak ada yang menunjukkan rahasia kedua pusaka itu, tentu saja ia tidak akan pernah berhenti berpetualang. Dan ia sekarang telah mendapatkan kedua pusaka itu. Ia jauh lebih bebas untuk menentukan sesuatu. Ia pamitan kalau ingin bertemu dengan nenek dan kakeknya. Tetapi aku tidak percaya. Ia seringkali memiliki maksud dan tujuan terselubung di luar kemampuanku. Ia memang anak yang aneh. Kalau kepada ayahnya saja tidak mau berterus terang, apalagi kepada kami. Betul, Paman. Sukmo selalu menyimpan sesuatu, Paman. Selalu merahasiakan apa yang diinginkannya, Paman. Itulah salah satu kelebihan dan kelemahan anakku. Ia kalau memiliki maksud dan tujuan, seringkali menyimpan dalam hati, apabila ia tidak yakin untuk mengatasinya. Tetapi apabila ia yakin mengatasinya, ia akan segera menyelesaikan persoalan itu. Dan apabila ia tidak sanggup menghadapi persoalan-persoalan yang menghadapinya, maka ia baru minta bantuan pada orang lain. Aji Sukmo itu ampuh sekali, Paman.
Ia bisa menghadapi segala sesuatu, Paman. Tapi ia kalah dengan Bulan. Paman? Mengapa Paman bilang seperti itu? Aku tidak pernah merasa mengalahkan Aji Sukmo. Ya, mungkin. Dalam beberapa hal aku bisa melihat kelemahan-kelemahan anakku. Aji Sukmo sejak kecil tidak terkendali. Ia bisa melangkah dan mengikuti batin dan keinginan perasaan hatinya. Ia tidak pernah mengindahkan bapak dan ibunya, kakek dan neneknya. Barangkali ia juga tidak mengindahkan nasihat-nasihat kalian. Aku juga begitu, Paman. Aku tidak pernah mengindahkan kakek. Tapi setidak-tidaknya aku bisa melihat kau diasuh kakek gunung. Kakekmu begitu sabar sehingga ia mengizinkan dirimu pergi dan menyuruhmu melangkah, mencari apa yang terbaik yang harus kau lakukan. Artinya, kakekmu menyuruh pergi setelah ia tidak mampu mengasuhmu. Lain halnya dengan anakku. Aji Sukmo seringkali pergi tanpa pamit. Di tengah malam buta ia seringkali mencuri-curi pergi tanpa izin ayah dan ibunya, tanpa izin nenek dan kakeknya. Mengapa kau tersenyum, Doran? Aku teringat, Paman, waktu kami pergi ke kuburan. Ke kuburan? Benar, Paman. Kami pernah pergi ke kuburan. Iya, Paman. Kami mencari hantu kuburan, Paman. Karena aku tidak tahan dengan hantu kuburan itu, maka aku jadi begini, bopeng dan jelek sekali, bukan? Oh, Gusti yang Maha Agung. Jadi itulah yang terjadi padamu, Doran. Benar, Paman. Itulah yang kami alami saat kami bersama-sama di Karanganyar. Kami memang sengaja pergi ke kuburan agar kami bisa bertemu dengan hantu kuburan, Paman. Apakah kalian telah tahu apa yang terjadi apabila kalian telah bersama dengan hantu kuburan, berkelahi dan menghirup udara gaib dari hantu kuburan itu? Itulah gagasan Aji Sukmo, Paman. Kami didesaknya. Dengan menghirup mayat kuburan atau hantu kuburan itu, maka kami bisa tahan terhadap senjata berpamor. Kalau kami kena senjata berpamor, maka kami bisa bebas terhadap bebas terhadap racun senjata itu. Dan kau tidak tahan, Doran? Iya, Paman. Akibatnya saya kena luka seperti ini. Seluruh tubuh saya panas. Dan iya, Paman, muncullah bintik-bintik hitam. Setelah itu melepuh dan muncul bisul-bisul yang mengerikan. Bisul-bisul itu bernanah dan bau sekali. Akibatnya sulit diobati. Aku seperti ini, Paman. Wajahku bopeng dan seluruh permukaan kulitku bopeng, rusak seperti ini. Hingga kami tidak mengenalinya, Paman. Kami bersahabat sejak kecil. Tapi saat aku bertemu di Alas Wijen, aku tidak mengenal Doran sama sekali. Apalagi Doran, Paman. Sukmo sendiri tidak mengenali karena aku sendiri lupa siapa diriku. Aku jadi tidak ingat siapa-siapa lagi. Setelah aku tinggal bersama-sama dengan Aji Sukmo dan bertemu dengan Wulan di Alas Wijen, barulah aku teringat siapa diriku. Oh, Doran. Ya. Maafkan anakku. Karena Sukmo hingga kau menderita seperti ini. Tidak, Paman. Justru karena Sukmo lah aku tidak jadi pengecut. Aku memiliki sedikit keberanian, Paman. Kiranya Yang Maha Kuasa selalu menyatukan kalian. Kalian harus bersama-sama. Dan kini Sukmo telah pergi. Dia sudah terikat pada janjinya. Tidak apa-apa. Sukmo pergi ke Karanganyar. Dia ingin bertemu dengan ibunya. Dia ingin bertemu dengan kakek dan nenek. Wah, Nek, siapakah yang berkuda? Siapakah dia, toh, Nek? Aku tidak mengenalnya, Kek. Tetapi ia menunggang kuda warih. Jelas itu si hitam. Kuda itu mengenal kita, Nek. Nah, lihatlah. Ia sedikit melonjak dan memandang ke arah kita. Kakek, nenek. Siapakah dirimu, Ger? Kau... perawakanmu tinggi besar, gagah dan tampan. Wah, kau pantas menjadi prajurit. Apakah benar kau prajurit Mataram? Kakek, nenek. Apakah kakek dan nenek sudah lupa padaku? Lihatlah baik-baik. Siapa yang berdiri di depanmu? Nah, ini Kek, Nek. Beberapa saat lamanya,
Ki Wulung dan Nyai Wulung memandang pemuda tinggi besar, gagah dan tampan di hadapannya. Pemuda itu melepaskan kuda hitam yang selama ini dituntun, lalu berjalan mendekat dan bersujud di hadapan nenek dan kakeknya. Nek, kakek, perhatikanlah aku. Lihatlah aku. Kakek, nenek, kau benar-benar tidak mengenali aku. Kau... Mata nenek sudah mulai rabun. Iya. Mata kami pun sudah mulai tidak awas. Siapakah kau? Kami benar-benar tidak mengenalimu. Iya, Nger. Siapa dirimu ini, Tongger? Melihat wajahmu, kau tidak jauh beda dengan anakku Wareh. Apakah kau cucuku? Apakah kau si bandel itu? Apakah kau Aji Sukmo, Nger? Apakah kau cucuku yang selalu minggat dan pergi? Nger, benarkah kau Aji Sukmo? Benarkah, Nger? Bilanglah, Nger. Bilang, kau adalah Aji Sukmo cucuku. Katakanlah pada nenek dan kakek yang sudah mulai rabun ini. Nger, ini aku, Aji Sukmo. Aji Sukmo? Iya, aku ini Aji Sukmo, Nger. Nyi Wulung dan Ki Wulung sudah tidak tahan lagi. Mereka mendekat dan merangkul cucunya erat-erat dengan berleleran air mata. Haji Sukmo pun tidak bisa menahan air mata. Ia terisak-isak dalam dekapan nenek dan kakeknya. Lama sekali mereka tenggelam dalam keharuan dan kepiluan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.